Nice to see you again. This is the third meeting for us. We want to talk about procedure text. So before you start to listen my explanation, you have to pray first. Yeah. Let me tell you what is procedure text. Jadi ada beberapa teks dalam bahasa Inggris. Salah satunya adalah teks prosedur. Okay. Before we start, you have to know about the objective of this study. Jadi sebelum kita mulai, kamu harus tahu apa tujuan pembelajaran dari teks ini. So here you are. The objective of this study is students are able to, number one is to write the social function, generic structure, and language feature of the text. Jadi kamu itu harus tahu apa itu social function. Social function itu tujuannya, tujuan dari teks itu. Generic structure itu struktur teksnya apa aja. Kemudian language feature, ciri-ciri kebahasaan dari teks tersebut. And then the second one is create a procedure text by yourself. Bisa membuat teks prosedur dengan karyamu sendiri. Itu nomor 2. Yang ketiga, speak in conversation by using the term in procedure text. Kamu harus bisa berbicara atau membuat conversation dengan menggunakan istilah-istilah dalam prosedur text. And the last one is make a video about procedure text. Kamu harus mampu membuat sebuah video tentang prosedur text. Next, what is procedure text? Procedure text is a text that explains or help us how to make or use something. Jadi prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu. Misalnya bagaimana cara membuat omelet, bagaimana cara membuat sayur lodeh, atau menggunakan sesuatu, bagaimana cara mengoperasikan komputer, bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci. That's it ya. And then the second one is the social function. Apa tujuannya? Tujuan prosedur ini apa? The social function of a procedure is to tell or describe the reader how to do or make something through a sequence of series. Jadi tujuan dari prosedur itu adalah untuk menceritakan atau menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan-urutan yang benar. Okay. Next, number 3, types of procedure. Ada beberapa jenis prosedur ya. Kalau ini memang jarang ditanyakan. Yang sering ditanyakan ketika ujian nomor 1, nomor 2 ya. The text that instruct how to do a particular activity, recipes, rule for game, science experiments, road safety. Nomor 1 adalah semacam instruksi ya, semacam suruhan melakukan kegiatan secara khusus ya. Kemudian yang kedua, text that instruct how to operate, bagaimana mengoperasikan, how to operate an appliance, a machine, seperti yang membilang tadi mengoperasikan mesin cuci ya, masuk ke jenis prosedur yang kedua. Tetapi yang paling sering dari antaranya adalah tentang resep ya, itu tentang masak-memasak biasa kalau di SMP ya. Oke, next. Tadi udah ada tujuan yang perlu ditahu. Tadi kan di tujuan pembelajaran tujuan prosedur teks. And then the next one is about the generic structure. Struktur teksnya itu bagaimana? Jadi di prosedur teks ada 3 hal. Yang pertama goal. Goal itu tujuannya. Jadi misalkan kamu ini mau membuat omelet, berarti tujuannya adalah di atas how to make omelet. Ya, itu tujuan, goal. Kemudian ada material. Material juga disebut dengan ingredients kalau dia masakan ya. Listed in order of use includes items needed to complete task, telling the needed materials ya. Misalnya kita mau buat omelet, apa yang perlu,
we need spoon, we need frying pan, and then that is material ya, sendok, penggorengan, kemudian gelas atau spoon, sendok makan ya, atau bowl untuk memix telurnya ya. Kemudian ingredientsnya apa? That is the egg ya, telur, kadang-kadang orang campur dengan onion, salt, etc. That is ingredients. And then method itu adalah stepnya, langkah-langkah membuatnya. Jadi di step itu kita boleh menggunakan conjunction, menggunakan kata the first, the second, the third, boleh dengan menggunakan next, after that, ya, finally, and then, etc. Okay, next, apa ciri-ciri kebahasaannya? Ciri-ciri kebahasaannya menggunakan action verb. Action verb itu seperti kata kerja yang mempunyai aksi, ada kegiatan di sana. Jadi memotong, fold, menggulung, ya, twist, fold, slice, pour, cook, etc. Kata-kata kerja ini digunakan di awal. Makanya di sini nomor 2 using imperative sentence. Ya. Oke, imperatif tahu kan? Kalimat perintah. Using simple present tense. Do this, do that, linking words, to do with time, first, when, then, ini yang bilang di awal tadi ya. Detailed information on how, carefully, with the scissor, where, from the top, when, after it, hashtag. Ya, ini dia. Oke, ini ciri-ciri kebahasaannya. This is the example. Ini adalah contohnya secara tertulis. So you may identify here where is the goal. Yang mana goalnya kamu harus bisa mengidentifikasi. Goalnya ini tentunya how to make fried rice. And then the second one we call this material or ingredients. This is equipments, mean materials ya. Ini ingredientsnya. Oke, this is the methods. Ini metodenya atau stepnya, langkah-langkahnya ya. So you may see the example. This is my video about how to make tea. Okay, here you are. Okay, you may hear this at home, and then I'll pass this ya. Saya lewatkan, kamu nanti bisa ya teruskan. Oke. Ini apa? Ini adalah pertanyaan yang wajib harus kamu jawab, tapi nanti membuat di kolom tugas ya, di kolom tugas di Google Classroom, so you can answer in our task about procedure text. Also this, don't answer it in our forum class, but in our task of homework, okay? That's all for this meeting. Nice to see you again. Thank you. Bye-bye.